membahas mengenai memaksimalkan toko melalui pemahaman fitur di Padi UMKM yang akan dipaparkan oleh Mbak Endah Turunti dari Lead Product Management Padi UMKM. Sebelum penyajian materi, saya akan bacakan terlebih dahulu rundown dan peraturan webinar pada pagi hari ini. Untuk rundownnya, yang pertama pembukaan pada pukul 9 sampai 9:05, lalu ada pematerian pukul 9.05 sampai 10, lalu ada Q&A atau tanya jawab pada pukul 10 sampai 10:25, lalu ada sesi foto bersama online pada pukul 10.25 sampai 10.30, dan yang terakhir ada info campaign dari pukul 10.30 sampai 10.35. Lalu peraturan webinar, yang pertama mencantumkan nama pada Zoom dengan format nama _ nama toko atau usaha. Lalu Q&A atau tanya jawab diadakan setelah presentasi. Yang ketiga, silakan ajukan pertanyaan melalui fitur chat Zoom. Yang keempat, maksimal untuk pertanyaan di Zoom, yaitu ada 2 pertanyaan per orang. Lalu selama sosialisasi berlangsung, peserta diminta untuk tidak mengaktifkan mikrofon. Lalu peserta wajib mengisi data presensi melalui link yang dibagikan pada kolom chat Zoom. Yang terakhir, peserta diharapkan bergabung grup WA melalui scan QR atau link yang dibagikan pada kolom chat Zoom. Lalu ada isi presensi, dapatkan saldo Rp100.000 untuk 5 orang pemenang. Syarat dan ketentuannya, mengisi data presensi, lalu membuat postingan di feed Instagram terkait Padi Talks. Yang ketiga, follow Instagram @padiumkm. Lalu akun Instagram jangan di private ya Bapak Ibu. Yang kelima, mention postingan kamu ke Padi UMKM dan gunakan hashtag Padi Talks dan hashtag UMKM naik kelas. Dan akan ada hadiah berupa saldo link aja bagi yang beruntung, yang akan dipilih langsung oleh narasumber kita dengan 5 penanya terbaik. Demikian rules dan peraturan yang akan kita pakai. Selanjutnya saya langsung saja kepada pembicara kita pada pagi hari ini, yaitu Mbak Endah Turunti. Ya, halo, selamat pagi semuanya. Oke, selamat datang pada acara Padi Talks kali ini dengan tema maksimalkan toko melalui pemahaman fitur di Padi UMKM. Saya coba share screen sebentar ya. Apakah sudah terlihat? Belum ya? Udah, Mbak. Udah ya. Share screen-nya sudah. Oke, jika sudah terlihat, nah ini kita coba kenalan dulu kali ya. Jadi kenalkan saya Endah Turunsih dari Product Management tim Padi UMKM. Nah pada hari ini akan membantu teman-teman untuk kenalan lebih dekat dengan beberapa fitur yang sudah ada di Padi UMKM dengan harapan bisa membantu teman-teman atau Bapak Ibu sekalian untuk memaksimalkan performa toko atau akun Padi UMKM penjual yang sudah dimiliki. Sebelumnya saya juga mau mengingatkan jangan lupa untuk isi presensi dan bisa dapat saldo 100.000 untuk orang pemenang ya. Untuk selanjutnya kita coba ke materinya langsung.
Oke. Jadi untuk hari ini kita ada 4 yang akan kita coba bahas ya. Yang pertama padi kasir, yang kedua pinjaman, fitur pinjaman, yang ketiga fitur untuk menambah produk secara bulk. Bulk itu berarti kita nambahnya nggak perlu satu per satu, tapi bisa langsung 20 sekaligus gitu ya. Nah yang terakhir kita akan bahas tentang request for quotation atau mungkin lebih akrab dibilang penawaran gitu ya. Nah, kalau tadi kasir ini secara general, ini seperti kalau teman-teman jadi kasir di tokonya masing-masing gitu. Jadi kita menyediakan fitur untuk supaya pembeli itu bisa beli secara offline atau tanpa harus melalui aplikasi. Jadi kalau misalnya saya datang ke Indomaret, tinggal scan barcode. Nah, kita pengen memfasilitasi untuk flow pembayaran seperti itu ya. Nah, yang kedua pinjaman. Nah, ini misalnya teman-teman butuh dana cepat nih, selama teman-teman pernah punya transaksi di Padi dan invoice-nya masih aktif. Nah, dari Padi bisa meminjamkan sejumlah dana kepada teman-teman yang membutuhkan. Tentunya kita terkoneksi dengan pihak ketiga seperti bank ataupun badan-badan yang ada di lingkup pemerintahan kayak gitu. Nah, yang ketiga tambah bulk produk. Ini kalau mau upload secara skala besar, misalnya 20 produk langsung gitu. Nah, kita juga bisa. Nah, yang terakhir RFQ atau request for quotation, misalnya kita tuh sebagai pembeli gitu ya, saya butuh produk yang belum ada di Padi. Nah, kita memfasilitasi mereka untuk merequest atau memberikan mengajukan sejumlah penawaran kita. Nanti dari teman-teman penjual itu bisa melihat butuhnya apa aja sih kira-kira. Nah, nanti teman-teman bisa memberikan penawaran kepada pembeli gitu. Nah, yang pertama dulu Padi Kasir. Padi Kasir ini fitur yang ada di aplikasi Padu UMKM untuk membantu teman-teman pembeli ini melakukan transaksi offline. Biasanya kita butuh ini ketika ada bazar gitu ya. Jadi banyak pembeli yang tidak memiliki akun di Padi, tapi mereka tertarik untuk beli produk. Nah, untuk itu kita sediakan fitur ini di mana pembelinya itu bisa tinggal scan pakai QRIS atau biasa bayar dengan cash gitu ya. Nah, kita juga menyediakan pencatatan transaksi secara offline, tapi bisa dilihat rekapnya nanti di akun Padi teman-teman semua. Kemudian kita juga ada stok toko online dan offline yang jadi satu. Jadi misalnya teman-teman punya katalog produknya itu cuma ada di Padi atau memang yang jualannya itu nggak ada di aplikasi, nah itu bisa ke-record di situ juga. Terus, nah ini contoh flow-nya ya. Misalnya ada pembeli yang nggak punya akun Padi gitu, tapi nanti mereka tuh ketika mau beli, kita bisa sebagai penjual kita bisa memfasilitasi dengan membuat list produk yang bisa dibeli secara offline ini gitu. Jadi nanti flow-nya teman-teman seller cukup download aplikasi Padi, kalau sudah ada akunnya tinggal login, kemudian nanti buka aplikasi Padi, kemudian bisa pilih produk mana saja yang mau ditransaksikan. Nah, ketika sudah memilih, nanti bisa ngikutin flow-nya sampai terjadi pembayaran. Nah, pembayarannya ada 2, itu bisa menggunakan cash, bisa juga menggunakan QRIS. Nah, untuk masing-masing metode pembayaran nanti teman-teman bisa melihat record-nya atau rekapnya ya. Kalau misal pakai QRIS, setelah pembelinya scan, nanti dananya akan transfer ke akun teman-teman. Kemudian tinggal cek aja status pembayarannya. Nah, kalau misal penjualnya pakai cash, bayarnya nih, pembelinya pakai cash, nanti teman-teman penjual ini bisa memencet tombol sudah bayar gitu ya untuk menyelesaikan transaksi gitu ya. Jadi semuanya akan terekam atau historinya akan bisa dilihat di aplikasi Padi. Nah, kita coba mulai yang pertama. Ini misalnya teman-teman udah punya akun, tinggal login gitu ya. Kalau belum punya, ya tinggal registrasi, ngikutin flow yang ada. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ada menu Padi Kasir yang angka nomor 4 ya.
Nah, di sini tinggal diklik, kemudian lanjut untuk pemilihan produknya. Nah, produk yang bisa dipilih ini adalah produk-produk yang sudah teman-teman upload. Kemudian di sini juga bisa kelihatan stoknya berapa, produknya harganya berapa gitu. Nah, nanti tinggal klik tambah aja di sini. Terus bisa menambahkan nominalnya berapa atau jumlahnya berapa. Misal mau 2 chai Indian masala tea gitu, tinggal diklik tambah. Kemudian di paling bawah ini untuk klik kalau sudah yakin semuanya sudah mau dibeli. Nah, baru untuk tombol checkout-nya di paling bawah ini gitu. Nah, ketika sudah sesuai dengan permintaan pembeli gitu ya, kita bisa ngecek ulang nih sebelum klik yang tombol paling bawah yang ada nominal 221.000 ya. Kita bisa cek dulu apakah ini sudah sesuai gitu. Kita bisa liatin ke pembeli, kalau sudah sesuai kita bisa lanjut ke selanjutnya gitu ya. Nah, untuk fitur ini sebenarnya kita memfasilitasi kalau misalnya memang ada produk yang favorit gitu ya, kita bisa klik tombol love yang ada di sini nih, yang di sebelah kiri sini. Jadi nanti harapannya ini bisa langsung ditambahkan gitu ya, nggak perlu nyari-nyari lagi gitu. Nah, kemudian balik lagi, apabila sudah selesai dengan produk yang dipilih, nanti tinggal klik yang tombol hijau yang paling bawah. Misalnya totalnya ada 3 produk, 4 itemnya ada 4 gitu ya, harganya 221.000. Nah, ini tinggal diklik, kemudian nanti bisa dilihat detail pesanannya apa saja, harganya berapa. Nah, ini bisa kita minta penjual juga pembeli untuk konfirmasi apakah sudah sesuai ataukah ingin diubah gitu ya. Nah, selanjutnya di sini yang menarik di sini ada nomor HP pembeli ya. Jadi di sini ketika kita punya pembeli yang nggak punya akun padi, kita bisa ngasih voucher sebenarnya. Tapi sebagai identifier atau supaya ini kita tahu yang beli siapa, vouchernya gitu ya, pakai vouchernya siapa, di sini harus diisi nomor HP-nya gitu. Nanti kalau misalnya sudah punya akun padi, nomor HP-nya akan otomatis terdeteksi apakah dia berhak memakai voucher tertentu. Nah, kalau tidak, ini cuma sebagai penanda, oh ternyata si A dengan nomor HP ini pakai voucher kita nih gitu. Nah, terus selanjutnya kita bayar mau pakai QRIS atau mau pakai cash gitu ya. Oke. Nah, setelah masukin nomor handphone, nanti kan di sini bisa kelihatan nih vouchernya apa saja yang kira-kira bisa dipakai. Tapi untuk voucher ini hanya bisa dipakai untuk pembelian yang QRIS saja. Nah, ketika pesanannya sudah selesai gitu ya, ini tinggal masuk ke proses pembayaran. Kita tinggal tunjukin aja QRIS yang tergenerate di sini, yang terbentuk di sini kepada pembeli. Nanti setelah pembeli scan, kita bisa ngecek status pembayarannya di tombol paling bawah. Nah, selanjutnya kalau misalnya mau pakai cash, ini sudah ada pilihannya. Uangnya itu kira-kira nominalnya berapa. Nanti bisa diklik, misalnya ini harganya 221.000. Berarti yang mendekati ini 102 kali ditambah 20.000 ditambah 1.000 gitu ya. Nah, ini semacam kalkulator mini ada di sini. Nah, nanti ketika sudah selesai, nanti teman-teman seller harus klik sudah bayar supaya transaksinya bisa terekam di aplikasi teman-teman. Nah, kemudian kalau misalnya nih di sini nggak ada nih nominalnya gitu. Nah, itu bisa diakali dengan cara misalnya nominal di sini digedein sedikit, tapi nanti ada uang kembalian kayak gitu. Tapi tetap teman-teman harus ngeklik sudah bayar dan mengkonfirmasi dengan klik tombol kalau sudah yakin dengan transaksi ini, nah itu transaksinya bisa dikatakan sudah selesai dan sudah terkonfirmasi nominalnya. Nah, kemudian di aplikasi Padi Kasir ini kita juga bisa melihat
histori transaksi atau pesanan-pesanan yang sudah terjadi gitu ya. Jadi bisa dilihat nih kemarin jualan apa aja ya di rentang waktu seminggu kemarin nih misalnya. Terus mau difilter berdasarkan metode pembayarannya. Misalnya saya mau tahu nih pembayaran yang statusnya sudah selesai, rentang waktunya itu seminggu yang lalu gitu ya, selama 1 minggu, metode pembayarannya pakai cash gitu. Nah ini bisa dicari, kemudian teman-teman bisa melihat rekam transaksinya atau histori transaksinya yang ada di sini. Nah, laporannya ini juga bisa di-download nih dalam bentuk file CSV, semacam file Excel gitu ya, kalau mau melihat dan mau menganalisa sendiri di luar platform Padi. Nah, ini beberapa catatan penting ketika menggunakan Padi Kasir. Yang pertama, harga yang ditampilkan adalah harga final. Jadi, teman-teman seller perlu memperhatikan kalau memang perlu aspek perpajakan lain. Misalnya, ternyata ada PPN, ada PPh, berarti itu sudah harus ditambahkan sebelum harga final. Nah, yang kedua, yang saya sebutkan tadi, voucher hanya berlaku untuk metode pembayaran yang QRIS. Kemudian yang ketiga, Padi Kasir yang diakses via browser tidak bisa digunakan untuk transaksi. Jadi hanya melihat histori transaksinya saja, apa yang sudah ditransaksikan kemarin gitu ya. Tapi kalau untuk bayar beli itu harus pakai aplikasi. Nah, itu untuk yang Padi Kasir. Oke, baru 9.18. Kita langsung masuk ke yang topik kedua, invoice financing atau untuk lebih gampangnya kita sebut pinjaman dana gitu ya. Nah, ini misalnya ada penjual yang butuh dana cepat gitu ya. Kebetulan dia masih punya invoice aktif nih, yang kemarin si BUMN A habis beli nih di tempat saya dan invoice-nya masih aktif nih. Sebenarnya itu bisa dimanfaatkan untuk sebagai jaminan untuk meminjam dana ke lewat platform Padi gitu ya. Jadi misalnya teman-teman butuh dana cepat gitu ya, ini bisa kita pakai untuk membantu teman-teman supaya arus keuangan bisnis atau cash flow-nya itu lebih lancar, kemudian bisa membantu teman-teman untuk meningkatkan penjualan kalau butuh dana cepat, bisa untuk mengerjakan proyek lain nih, misalnya butuh dana di proyek tertentu tapi lagi terhambat modal gitu ya. Nah, kriteria invoice yang bisa dijadikan sebagai jaminan itu seperti apa? Yang pertama, invoice-nya masih aktif. Yang kedua, pembayarannya itu jatuh tempo dan belum jatuh tempo pembayaran. Misalnya jatuh temponya 30 hari nih gitu, tapi itu hari ke-29 masih bisa dipakai untuk meminta pinjaman gitu ya. Nah, yang terakhir minimal invoice-nya itu 2,2 juta gitu ya. Nah, itu nanti teman-teman berhak mengajukan pinjaman ke Padi. Jadi nanti untuk info lebih jelasnya bisa buka akun Padinya, nanti di situ ada link untuk penjelasan lebih detailnya. Nah, sebenarnya keunggulannya apa sih pakai invoice financing atau pinjaman di Padi? Yang pertama mudah, yang kedua cepat, yang ketiga aman. Mudah karena kita tinggal isi form aja, tinggal upload foto KTP, NPWP, kemudian info yang masih aktif tadi gitu ya. Yang kedua cepat. Nah, dananya dikirim segera setelah semua dokumen terverifikasi dan disetujui. Nah, siapa yang memverifikasi? Ini nanti kita ada pihak pemberi dana ya, misalnya PNM gitu, Pegadaian. Nah, nanti mereka yang akan melakukan verifikasi. Yang ketiga aman gitu. Jadi karena ini terjadi di dalam lingkup Padi, kita sudah terkoneksi dengan BUMN, pemerintahan gitu. Jadi semuanya sudah resmi gitu ya, berasosiasi resmi dengan BUMN terkait. Kemudian diawasi juga oleh OJK, udah terdaftar di OJK. Jadi beda dengan pinjol-pinjol yang ada di luar sana. Ini lebih aman. Nah, ini beberapa testimoni yang sudah masuk ya. Misalnya dari Pak M. Abdullah Fauzi gitu ya. Ini membantu ketika menunggu proses pencairan invoice itu terrealisasi, dia bisa pakai itu untuk meminjam dana gitu ya. Nah, jadi mudah. Yang kedua ada yang bilang bahwa ini mudah, cepat, dan bunganya cukup kompetitif. Nah, seberapa kompetitif kita bisa dilihat di sini. Untuk ketentuan pendanaan ini ditentukan oleh masing-masing pemberi pinjaman.
kita bisa lihat di sini. Yang pertama ada Pegadaian, ada PNM, Mandiri, Bank BTN, dan Coinworks ya. Nah, masing-masing pemberi penyedia jasa peminjaman dana ini dia punya plafon dan ketentuan masing-masing. Nanti untuk detailnya teman-teman bisa lihat di selengkapnya yang bisa diakses dari dari akun teman-teman. Nanti saya tunjukin sebenarnya bisa lihat di mana sih infonya gitu ya. Nah, khusus untuk PNM mereka memberikan fitur refund ya, tapi yang di refund ini hanya bunganya gitu ya. Misalnya bunganya kan 18% per tahun gitu ya. Nanti misalnya pinjaman dibayarkan sebelum jatuh tempo, maka bunganya ini akan dikembalikan ke teman-teman. Jadi benar-benar meminjam dengan bunga 0% untuk yang PNM ini dengan catatan kalau bayarnya memang sebelum jatuh tempo gitu ya. Nah, nanti bisa dicek masing-masing mana penyedia peminjaman dana yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Bagaimana sih kalau mau pinjam dana gitu ya? Yang pertama, yang penting itu kita baca dulu persyaratan setiap peminjaman dana. Misalnya itu tadi ada usia perusahaan minimal 2 tahun, kemudian limit pinjaman 80% gitu ya. Ini kita perhatikan dulu mana yang kira-kira cocok untuk kita. Nah, sama dilihat juga persyaratannya itu apa saja sih gitu ya. Apakah perlu upload dokumen gitu ya. Nanti bisa dilihat detailnya di akun teman-teman. Nah, pertama yang pasti kita harus punya NPWP tadi ya, karena itu wajib untuk diupload sebelum bisa menggunakan fitur ini gitu. Nah, yang kedua teman-teman masuk ke dashboard seller dan pilih menu pinjaman saya. Di mana sih letaknya? Nah, ada di sini nih. Di sebelah kiri, menu sebelah kiri yang banyak itu ada pinjaman. Nah, terus di situ ada menu pinjaman tersedia. Berarti ini kalau misalnya teman-teman sudah upload NPWP dan memenuhi kriteria verifikasi dokumen dari Padi, ini bisa mengakses layanan pinjaman ini. Nah, kalau mau lihat detailnya di sebelah kanan ini ada tulisan apa itu invoice financing. Nah, itu bisa diklik untuk lihat detailnya. Kita balik ke atas. Nah, ini kita sudah lihat tadi menunya ada di mana, kemudian informasinya juga bisa diakses lebih lengkap di link yang ada gitu kan. Nah, sebenarnya nanti kalau sudah ini baru pertama kali buka gitu ya, nanti akan diarahkan ke link yang sama untuk mengakses ke HTTP Padi UMKM yang lending finance ini untuk lihat detail pinjaman yang ini tadi ya gitu ya. Nah, kemudian nanti bisa lihat pinjamannya tuh yang tersedia apa aja. Terus kalau sudah yakin mau ajukan pinjaman, nanti tinggal diklik tombol ajukan pinjaman. Nah, kemudian kalau belum mengisi informasi, nah ini tadi yang dibutuhkan. Misalnya sudah harus ada NPWP-nya, terus informasi perusahaannya juga harus diisi sebelum kita bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Nanti kalau sudah diisi, kita submit nih formulir pengajuan pembayaran. Nah, perlu sekitar 2-4 hari untuk proses verifikasi dan persetujuan dari pihak penyedia jasa yang ini tadi ya, yang 4 ini. Jadi mereka yang akan verifikasi apakah teman-teman boleh gitu ya meminjam ke mereka. Nah, nanti bisa dicek nih statusnya secara berkala pada dashboard seller kalau misalnya sudah mengajukan gitu ya. Nah, dana pinjaman akan segera dikirim ke rekening teman-teman jika prosesnya sudah selesai dan sudah diverifikasi dan disetujui. Nah, kita coba lihat ya sekarang menunya itu ada di sebelah mana. Nah, kalau kita buka halaman Padi UMKM Seller, nah ini di kiri tadi ada pinjaman tersedia. Nah, nanti bisa lihat detail di kanan. Ini akan kalau diklik itu akan buka page baru gitu, halaman baru yang isinya detail invoice financing tadi gitu. Tapi ketika teman-teman klik ajukan, nanti akan balik ke sini nih untuk ini ya, untuk prosesnya gitu. Nah, misalnya di sini tuh kita lihat kalau di akun ini punya Mas Naufal Muhammad gitu ya. Ini dia ternyata karena sudah melengkapi dokumen gitu ya. Jadi dia sudah pernah masuk ke halaman yang berbeda tadi. Nah, di sini nanti langsung muncul nih
ini nomor transaksi atau nomor invoice yang aktif, terus tanggal jatuh temponya tuh misal 27 April gitu, masih 27 hari lagi gitu ketika ini screenshot-nya diambil ya. Jadi di sini tuh kelihatan nilai transaksi, pembelinya siapa, buyer grupnya atau BUMN-nya siapa. Nah, nanti langsung kelihatan kira-kira kita bisa minjemnya kemana nih. Oh, ternyata Coinworks, Mandiri, dan PNM itu boleh nih memberikan pinjaman dengan jaminan invoice yang VSO 2023 bla 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 paling atas ini gitu ya. Nah, misalnya nanti teman-teman mau lihat daftar, berarti ini akan melihat keseluruhan nih skema pinjaman yang tersedia gitu. Nah, nanti akan kelihatan harga-harganya kayak gini dan ketentuannya. Nah, kalau mau ngebandingin ini juga bisa, nanti tinggal klik bandingkan pinjaman. Misalnya mau tahu si Pegadaian, kemudian bandingkan dengan PNM gitu, nanti bisa. Jadi biar lebih mudah, ini kita sediakan tombol ini. Nah, di bawah-bawahnya juga nanti akan muncul sendiri nih otomatis. Kalau misalnya ada invoice yang aktif, jatuh temponya masih lama gitu. Misal yang bawah nih 45 hari lagi. Ini juga nominalnya kan misalnya 141 juta gitu ya. Ini beda lagi nanti yang penyedia pinjaman jasa yang kira-kira masuk dengan kriteria ini. Jadi nanti sistemnya Padi udah akan langsung cekin kira-kira yang apa ya, yang bisa dipinjam itu dari mana gitu. Nah, untuk skemanya nanti teman-teman bisa lihat ketika ngeklik yang lihat daftar atau bandingkan pinjaman. Sampai sini suara saya aman kan ya? Atau putus-putus? Aman ya? Aman. Oke, thank you. Nah, kemudian ini kalau kita klik yang lihat daftar tadi ya, jadi saya klik lihat daftar gitu, nanti akan kebuka halaman yang ini. Nah, untuk pinjaman yang invoice belakangnya 654, ini kita bisa minjem ke Bank BTN, Coinworks, Mandiri, Pegadaian, PNM. Nah, ini kan tadi yang 3 teratas ini berarti yang kira-kira paling masuk gitu ya ke sini. Nah, ini untuk yang 654, oh sayangnya nggak ada di sini ya. Ini contohnya lain gitu ya. Berarti nanti di sini akan muncul semua untuk yang invoice 5055654 gitu. Nah, ini bisa dilihat plafonnya itu yang bisa dipinjam berapa, bunganya berapa gitu ya. Nah, ini kalau misalnya mau dibandingkan ya nanti tinggal diklik bandingkan gitu. Nah, kalau klik bandingkan nanti munculnya seperti ini nih. Misalnya mau bandingin PNM dengan BTN misalnya. Jadi nanti kanan kirinya tuh bisa kelihatan nih plafon bunga, tenor, limit pinjaman gitu ya. Bisa dibandingkan sendiri nih supaya lebih mudah menentukan keputusan. Nah, kalau misal sudah yakin gitu ya, nanti bisa klik tombol yang ajukan tadi gitu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini kalau mau bandingkan tadi ya, nanti akan muncul pop up gitu ya menunya. Mau bandinginnya yang mana. Nah, kalau misalnya ternyata saya bandingin nih kayaknya PNM lebih masuk ya ininya, plafon, terus skema bunganya, tenornya. Kalau saya hitung-hitung kok kayaknya enakan pakai PNM gitu. Oke, kita ajukan yang PNM. Nah, tinggal diklik yang bagian ajukan pinjaman. Nah, ketika sudah klik ajukan, nah kita harus menyetujui nih dengan ketentuan dan syarat yang ada gitu ya. Nah, nanti kita baca dulu di sini ya. Pastikan kita sudah memahami dan menyetujui apa yang ada di sini gitu kan. Nah, kalau misalnya sudah isi data dan sudah upload dokumen-dokumen terkait perusahaan Anda gitu ya, ini bisa ngajuin pembiayaan. Terakhir kita tinggal klik saya setuju dengan syarat dan ketentuan gitu. Lalu bisa klik setuju dan ajukan. Jadi untuk halaman ini sebenarnya ini ketentuan dari Padi dan PNM-nya gitu tentang perjanjian peminjamannya gitu kan ya. Jadi kita tinggal klik setuju, langsung lanjutkan dan tinggal ditunggu. Nanti tunggu 2 sampai 4 hari, nanti akan kelihatan statusnya. Nah, misalnya oh iya maaf ini harusnya di sini di bagian pinjaman.
Jadi ketika klik yang pinjaman pinjaman saya nih di sini ya. Nah, ini akan kelihatan nih. Nanti misalnya ada yang sudah lunas, ada yang sudah ditolak, ada yang diproses gitu ya. Semua akan kelihatan. Nah, contohnya yang paling atas ini dia sudah pernah pinjem dan sudah lunas gitu ya. Jadi ini statusnya lunas gitu. Nah, di paling atas ini bisa kelihatan nih summary atau rangkuman gitu ya. Total tagihan yang belum dibayar, Anda masih punya berapa nih invoice-nya? Oh, ternyata udah nggak ada, 0. Nah, tagihan yang belum dibayar jatuh tempo nilainya berapa? Masih 3 invoice nih, sejumlah segini gitu. Tapi kalau mau lihat status peminjaman, nah ini yang ada yang di bawah. Nah, ini juga di sini bisa difilter berdasarkan invoice, berdasarkan tanggal kita ngajuin, berdasarkan status, bisa berdasar pemberi pinjaman. Ini juga bisa di-download dengan fitur export di sini ya, gitu. Kalau mau membacanya dari file Excel gitu, ini bisa di-download juga. Nah, nanti kalau misalnya sudah diajukan tadi dan ternyata belum ternyata masih diproses, nanti statusnya seperti yang paling bawah nih. Jadi statusnya masih diproses oleh Mandiri, nanti tinggal ditunggu 2 hari sampai 4 hari sampai ini kelihatan statusnya. Kalau nanti sudah diterima, nanti rekeningnya akan uangnya akan masuk ke rekening langsung. Nah, itu tadi untuk yang invoice financing atau fitur pemberi pinjaman dana jangka pendek ya untuk para seller atau penjual di padi. Yang ketiga, kita kenalan dengan bulk upload produk. Jadi ini kalau misalnya teman-teman pengen ngupload atau nambah produk tapi nggak mau satu-satu, nah kita sediakan juga fiturnya. Nah, misalnya cuma punya satu produk gitu ya. Jadi kalau di sini tuh istilahnya ada macam-macam ya, ada bulk listing, ada listing produk, upload produk, tambah produk, itu sama ya. Intinya kita mau nambahin produk katalog di akun padi seller kita gitu. Nah, kalau cuma satu kan gampang ya, tinggal klik tambah, kemudian langsung isi data-datanya udah selesai. Tapi kalau misal punya 20 produk gitu ya, ada 20 produk baru nih, kan capek ya ngeklik satu persatu gitu kan, makan waktu juga gitu. Nah, kita punya fitur bulk listing nih namanya. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi waktu supaya nggak satu-satu tadi nguploadnya. Kemudian teman-teman bisa masukin banyak produk sekaligus dengan mudah dan cepat. Nah, ini juga bisa nyesuaiin harga secara keseluruhan nih. Misal mau update harga atau mau punya inventarisasi itu bisa di-download kemudian di-upload lagi, itu juga bisa. Nah, sekarang kita untuk fitur ini maksimal baru 20 produk. Jadi nanti kalau mau upload ya 20 gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kita langsung coba liatin aja. Menunya itu ada di sebelah kiri. Ketika di bagian produk, ini kan ada data produk tambah produk secara bulk. Nah, ini bisa pakai yang paling atas, data produk. Kemudian ke nomor 2, di sini ada tambah produk di sini. Nah, terus ke nomor 3, di sini bisa pilih yang tambah satu produk doang, atau pilih tambah banyak produk sekaligus gitu. Nah, kita pilih yang nomor 3. Cara yang kedua, di sisi sebelah kiri ini, kita klik yang tambah produk secara bulk. Nanti akan muncul form yang sama ya. Jadi kita harus pilih yang tambah produk sekaligus ini, terus diklik gitu ya. Nah, nanti akan diarahkan ke sini nih teman-teman. Ini namanya halaman tambah produk secara bulk. Nanti bisa dipilih bagian yang unduh template file Excel. Jadi caranya tuh kita download dulu nih templatenya. Setelah itu nanti kita isi. Setelah diisi sesuai templatenya, nanti kita upload lagi pakai yang menu sebelah kanan ini. Nah, untuk yang urutan nomor 4 ini kita coba dulu untuk unduh template atau download template. Nah, nanti kalau di-download ini di laptop teman-teman tuh akan muncul template upload produk 2022.xlsx gitu kan. Ini download, klik, nanti akan muncul nih file Excel-nya bisa dibuka. Isinya apa sih? Nah, isinya kayak gini nih. Ini dari kolom A
sampai sebenarnya ini masih ada lagi di sebelah kanan nanti. Di masing-masing kolom ini ada keterangannya. Misalnya yang kolom error message, ini keterangannya kan diabaikan, jadi nggak usah diisi. Kemudian yang ada tulisan wajib diisi, nah ini harus diisi semua. Nah, kalau di kolom B, ini kan tipe produk. Nah, teman-teman bisa pilih tipenya itu barang atau jasa. Kemudian yang kedua, kolom C gitu, namanya kolom nama produk. Nah, ini nama produk yang mau diisi apa. Misal saya punya dimsum ayam 400 gram, 5 pieces gitu ya. Atau misal jasanya jasa wedding organizer gitu. Nanti tinggal diketik aja di sini. Nah, kalau misalnya masih bingung, ya, gimana? Oke, aman ya, kita lanjut dulu. Untuk yang ini kita ada beberapa tab ya di dokumen ini. Yang pertama isian template upload produk, yang kedua contoh pengisian produk, contoh pengisian template, yang ketiga daftar kode kategori. Nah, untuk yang saya buka ini sebenarnya yang contoh nih, jadi kelihatan cara ngisinya gimana. Terus kalau mau ngisi berarti pakai yang tab pertama, ya isian template upload produk. Nah, kita lihat contohnya dulu sebelum ngisi ya. Sama kita juga perlu cek yang bagian daftar kode kategori. Nah, ini gunanya untuk ngisi yang kolom E nih, yang nomor 5 ini, kategori kodenya berapa gitu. Misalnya jasa, produk jenis tipe produknya jasa. Nama produknya jasa wedding organizer. Nah, ini deskripsi produknya nanti juga teman-teman bisa tambahkan, misalnya menyediakan jasa wedding organizer dengan total 11 orang I.O. misalnya. Nah, ini bisa dicek kode kategorinya tuh apa. Nanti ada di tab daftar kategori. Kalau di sini kan 2746 gitu ya. Nah, di sini nanti di kolom yang kode ini akan ada semua. Jadi teman-teman bisa melihat nih, misalnya di kategori utamanya itu buku. Subkategori satunya tuh misalnya ternyata masuknya buku import gitu ya. Kemudian subkategori 2-nya ini agriculture book import gitu. Berarti saya pilih kodenya yang 21. Kalau misalnya teman-teman nambah produk secara langsung di aplikasi atau lewat website gitu, itu kan kita milih kategori ya. Misalnya kategori pertamanya apa, terus subkategorinya apa. Nah, ini sebenarnya sama, tapi karena kita pakai template, kita nggak perlu nih ngeklik satu persatu, cukup lihat kodenya saja. Nah, karena tadi misalnya saya tahu bukunya itu buku import, kemudian tipenya yang agriculture book import. Nah, berarti saya masukin kode 21 di bagian kolom kategori kode ini. Nah, ini contoh pengisiannya. Terus berat produk ini juga diisi hitungannya dalam gram ya. Jadi misal 1 kilo berarti diisi 100 gitu. Jangan sampai salah, nanti khawatirnya itu akan ngaruh ke dimensi produk. Pas dicek kok berat banget 100 gitu. Satu doang gitu. Oh, masa sih cuma 1 gram gitu. Atau kita ngisinya 1000 gitu. Oh, berarti 10 kilo gitu. Jadi diperhatikan ketentuan-ketentuan atau keterangan yang ada di masing-masing kolom ini ya. Gitu. Misalnya satuannya gram ya. Berarti kalau saya punya 3 kilo, berarti di sini diisi 300 gitu ya. Terus kalau untuk yang jasa, ini kan sebenarnya tidak ada unsur berat ya, jadi kita bisa ngisi aja pakai nomor 1 gitu. Kemudian panjang juga diisi, satuannya sentimeter. Kemudian lebar diisi sentimeter. Nah, ini kayak kita ngisi dimensi produk yang ada di website gitu ya. Tinggi juga sama gitu ya. Untuk jasa kita isi aja dengan angka 1 karena memang sebenarnya jasa juga tidak mengenal dimensi gitu. Jadi cuma supaya ini nggak kosong aja. Nah, ini tadi yang daftar kategorinya, misalnya bingung, saya tuh masuk produk saya tuh masuk kategori yang mana? Ini bisa dicari di sini nanti gitu. Nah, ini kalau saya lanjutkan, ini kan cuma sampai kolom I ya. Di kolom P itu nanti ada yang lain lagi. Misalnya kita harus upload foto produk gitu ya. Kita dikasih 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 slot untuk upload foto produk. Terus ada juga slot untuk upload video. Nah, ini caranya gimana sih? Ini menarik nih sebenarnya.
karena kita mau coba pakai fitur upload yang sudah disediakan. Nah, ini caranya kita kalau di sini juga sebenarnya kita dikasih tahu juga cara-caranya, tapi mungkin harus dicoba satu persatu juga gitu ya. Misalnya untuk yang kolom P gitu ya, kita mau upload foto produk. Kalau diperhatikan kan di bawah cuma ada URL ya, ada kayak link gitu. Nah, ini sebenarnya link foto produk yang sudah diupload ke websitenya Padi gitu. Jadi untuk bisa ngisi di sini, ngisi di kolom P yang paling bawah ini, teman-teman harus ngupload gambar dan video ke seller.padiumkm.id/gambarbook ya. Jadi di sini tuh kalau diklik nih yang link ini, jadi di kolom P, QR ini kan semuanya ada keterangannya. Untuk upload ke seller.padiumkm bla 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 /gambarbook. Nah, ini sama semuanya. Jadi ini kayak penampung gambar dan video yang diupload supaya nanti bisa diubah menjadi sebuah link gitu ya. Jadi nggak perlu masukin produknya satu-satu ke sini, tapi cukup link ke gambar produk yang sudah diupload ke website Padi ini. Nah, kalau diklik nanti tampilannya seperti ini nih, kayak nomor 7. Tinggal upload image atau nanti upload video gitu. Nah, nanti kita lihat ya, misalnya saya klik seller.padiumkm gitu. Nanti akan ke sini nih. Nah, tampilannya hanya kayak gini. Misalnya pernah upload sesuatu di sosial media, ini juga kurang lebih sama. Kita upload gambar, upload video gitu ya. Nanti tinggal di-upload di sini. Klik pilih file, nanti akan kelihatan dari folder-folder punya teman-teman gitu yang ada di device atau di laptop misalnya atau di HP. Nanti tinggal dipilih filenya yang mana, kemudian nanti kalau sudah di-upload nih, nanti akan jadi URL atau jadi link kayak gini. Misal yang ini kan dia sudah baru upload yang gambar paling atas ini. Nah, ini nanti sudah jadi bentuk URL. Ini URL ini yang kita copy, terus kita masukin deh ke ini, bagian yang paling bawah sini nih, gitu. Coba kita lihat. Nah, kalau misal tadi lupa nih, tadi aku ngupload gambar, tapi kok ini ya lupa URL-nya apa. Ya, pasti lupa karena panjang banget kan. Jadi ini bisa kelihatan history upload-nya seperti apa, nanti bisa di-copy juga gitu. Nah, setelah di-copy, jadi kita tadi ngupload, terus nanti filenya itu jadinya dikonversi ke dalam bentuk URL, nanti tinggal di-upload, nah nanti tinggal ditaruh di sini sesuai dengan kolom-kolom yang tersedia. Ini bisa gambar, bisa video. Ini untuk sampai kolom U ya. Jadi lanjut. Kemudian di sini di kolom M sampai O ya. Ini kan ada yang wajib diisi namanya TKDN ya, dokumen TKDN. Ini juga sama. Cuma nanti URL yang untuk ngupload itu beda, websitenya agak beda. Kalau yang tadi kan namanya gambar book gitu ya. Kalau yang ini namanya seller Padi UMKM file TKDN. Nah, ini di sini juga ada keterangannya di bagian masing-masing kolom ya. Misal kolom O gitu. Ini untuk upload ke seller bla 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 /file TKDN garis miring TKDN. Nah, ini nanti juga sama. Kalau sudah punya dokumennya, teman-teman tinggal pilih file, kemudian di-upload, kemudian nanti sistemnya akan mengenerate atau mengkonversi dalam bentuk URL. Kalau sudah dapat URL-nya, nanti tinggal dimasukin nih di kolom O nih, di kolom O yang paling bawah. Kalau misalnya ada nilainya ya dikasih nilai TKDN. Sama kayak kita pas ngupload ngisi produk yang langsung dari aplikasi atau website ya. Kok memang nggak tahu gitu ya. Jadi tinggal diisi tidak mengetahui, kemudian kolom selanjutnya dikosongkan. Ini untuk contoh yang atas, ketika teman-teman nggak tahu atau nggak punya dokumen TKDN. Tapi kalau misalnya teman-teman punya, ini bisa dimasukin nih di sini skornya berapa, filenya yang mana gitu ya. Nah, ini penting karena beberapa buyer kan biasanya nanya ya ada TKDN sertifikatnya ada apa enggak gitu. Nah,
Kalau misalnya sudah semua file Excel-nya tadi sudah keisi nih, semua udah lengkap gitu ya. Nanti teman-teman balik lagi ke mana? Ke bagian yang akun akun sellernya, masuk ke bagian yang tambah banyak produk sekaligus. Sama, kita balik lagi ke sana. Tapi kali ini yang kita pilih yang bagian upload-nya ya. Kalau tadi kan kita download dulu terus diisi. Terus langkah ke-12 ini kita upload file yang sudah kita isi tadi gitu ya. Nah, ini tinggal pilih file Excel-nya, terus tinggal di-upload. Nah, misalnya kita ternyata ada yang salah nih, biasanya karena salah ngisi format gitu, atau ada kolom yang masih kosong gitu. Ini sistemnya akan mengeluarkan notifikasi seperti ini. Anda gagal menambahkan produk, dan kita diarahkan untuk mendownload kembali filenya untuk mengkoreksi apa yang salah tadi gitu. Nah, biasanya gagal upload ini memang karena kita ada kolom yang wajib diisi tapi nggak kita isi gitu. Atau seharusnya itu diisi angka 70 misalnya, tapi kita isi huruf gitu. Nah, ini akan menjadikan upload-nya gagal. Jadi harus diperhatikan juga format dan mana saja kolom yang wajib diisi seperti ini gitu. Nah, ini kalau misalnya sudah berhasil nih, nanti pesannya akan seperti ini. Oke, Anda berhasil nambahkan, misal ini dia ternyata nambahinnya cuma 2 produk gitu ya. Nanti kita tinggal klik lihat daftar produk, kalau mau lihat yang sudah kita upload tadi jadinya seperti apa gitu. Ini bisa kita lihat. Kalau misalnya pengen upload yang lain lagi, nah kita tinggal klik yang upload file kayak gitu. Oke. Nah, ini untuk yang bulk update atau bulk upload produk ini sudah selesai sampai sini. Nanti kita tinggal lihat di bagian data produk juga bisa mana saja yang baru kita upload dari hasil bulk update tadi gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir nih ya, request for quotation atau RFQ. Kita bilangnya RFQ kalau di internal. Tapi kalau di aplikasi mungkin yang lebih familiar namanya tuh permintaan penawaran. Nah, menunya tuh di mana sih? Menunya tuh sebenarnya ada di sini nih. Kalau misal teman-teman buyer, ini untuk buyer ya. Jadi kalau pembeli itu biasanya tahunya tuh di sini di bagian profil dia itu ada menu permintaan penawaran. Nah, ini sebenarnya yang akan jadi RFQ tadi gitu. Kalau untuk seller di sini nih, bentar kita coba yang seller ya. Penjual. Nah, penjual itu bisa melihatnya itu di sebelah kiri ada menu penawaran, kemudian ada permintaan penawaran. Nah, ini yang kita sebut dengan RFQ atau permintaan penawaran. Nanti saya akan coba jelaskan dari sisi pembeli maupun dari sisi penjual, dari sisi yang meminta dan dari sisi kita sebagai seller yang menerima permintaan gitu ya. Nah, ini sebenarnya apa sih RFQ atau request for quotation gitu ya? Ini sebenarnya kalau misalnya yang tadi sempat saya singgung di depan, misal ada BUMN nih, Pertamina misalnya, dia tuh perlu produk pengadaan barang atau jasa, tapi pas dicek di Padi kok ternyata nggak ada yang sesuai kriteria, misalnya jasa konstruksi 6 bulan gitu, atau mungkin pengadaan laptop MacBook butuhnya 200 gitu kan, 200 dan harus kapasitasnya 120 giga, atau misalnya butuh produk-produk lain gitu, motor misalnya, nggak ada nih di Padi. Nah, si BUMN itu boleh mengajukan daftar produk yang diinginkan melalui fitur ini. Nah, nanti dari pihak Padi ini akan nyari nih kira-kira seller yang cocok ini dengan permintaan ini tuh seller yang mana aja gitu. Nanti di bagian akun seller teman-teman, kalau memang ternyata kategorinya cocok, nanti akan muncul nih daftar RFQ atau permintaan penawaran yang pernah diajukan oleh Pertamina tadi misalnya gitu. Nah, nanti setelah dari seller itu kelihatan ya ada apa aja sih yang dibutuhkan. Nah, nanti teman-teman bisa nyamber satu gitu ya. Oh, saya mau ini deh coba
nawarin ke Pertamina produk saya. Misalnya saya punya MacBook, bisa mengadakan MacBook itu 10 gitu. Nah, nanti bisa nih diajukan. Nanti tergantung Pertaminanya apakah menerima atau menolak penawaran tersebut. Karena ini sifatnya bebas ya, semua bisa mengajukan gitu. Semua seller bisa mengajukan penawaran selama kriterianya cocok dan itu otomatis muncul di akun teman-teman seller. Nah, keuntungannya apa sih untuk yang permintaan penawaran ini gitu ya? Yang pertama mudah gitu ya, karena transparan, semuanya bisa kelihatan di akun seller, di akun buyer itu kelihatan mana saja yang sedang terjadi penawaran, mana yang penawarannya udah ada seller yang handle, mana yang penawarannya sudah ditutup gitu, nanti kelihatan semua. Nah, di sini juga keuntungannya untuk segi buyer ya, itu penjual kita kan sudah terverifikasi semua. Teman-teman seller di Padi ini kan sudah terpercaya dan terverifikasi. Jadi tidak perlu khawatir gitu kalau misalnya ini badan usahanya tidak valid misalnya. Kemudian prosesnya sudah digital. Nah, kalau dulu sebelum ada fitur ini pihak BUMN itu ngisi Google Form gitu ya. Saya butuhnya apa? Nanti Google Form-nya ini akan diolah oleh tim internal kita, dicariin manual satu persatu gitu. Kira-kira kategori yang cocok itu seller yang mana gitu. Nanti baru mereka ngubungin sellernya. Nah, kalau pakai fitur ini semuanya sudah ada di platform, jadi sudah otomatis gitu ya semuanya. Nah, ini langkah-langkahnya gitu kan. Tadi sudah kelihatan di depan juga gitu. Pertama, pembeli itu menerbitkan permintaan pakai fitur permintaan penawaran tadi. Nah, itu terjadi di sisi pembeli ya gitu. Kemudian setelah diisi apa produk yang diinginkan, kriterianya apa, nanti tinggal diajukan gitu. Setelah diajukan, nanti kan di poin nomor 3 ini sebenarnya nanti ada seller yang melihat gitu ya di bagian akun sellernya, oh ternyata lagi butuh ini nih Pertamina atau Mandiri lagi butuh ini, saya mau coba ngajuin penawaran gitu. Nah nanti pembeli akan menerima penawaran dari teman-teman. Kalau sudah diterima nanti dia akan langsung check out dan langsung bayar. Tapi misalnya produk teman-teman nggak cocok nih dengan permintaan si penjual gitu, nah itu bisa ditolak dan tidak terjadi transaksi di situ. Nah, kalau dari segi buyer, kita coba lihat dulu ya, mereka tuh caranya gimana sih gitu prosesnya. Nah, ini yang pertama, klik akun, terus pilih bagian permintaan penawaran. Kemudian klik buat penawaran, jadi kita sudah diarahkan ke halaman ini. Nanti si pembelinya atau BUMN-nya ngisi nih, jenisnya itu barang atau jasa. Kemudian permintaannya tuh judulnya apa, misalnya pengadaan laptop gitu ya. Kemudian batas waktu. Nah, ini mereka bisa ngasih deadline. Misalnya saya butuhnya permintaan ini valid selama 2 bulan ke depan atau 3 bulan ke depan. Jika sudah 3 bulan dan nggak ada penawaran, seller yang mengajukan penawaran, berarti nanti ini otomatis batal nih permintaannya, nggak valid lagi. Mungkin contohnya tuh kalau butuh jasa konstruksi 3 bulan lagi gitu. Kalau udah 3 bulan nggak ada ya berarti udah expired gitu, udah kadaluarsa nih permintaannya. Nanti itu nggak bisa kita handle lagi, nggak bisa kita ambil lagi oleh seller gitu. Kemudian setelah selesai, ini seperti biasa masukin pengiriman, kemudian ini bisa langsung diajukan gitu ya. Kalau di sini sebenarnya dia bisa simpan sebagai draft dulu ya, bisa juga nanti langsung diajukan. Nah, kalau misalnya sudah yakin nih nggak mau diedit lagi, si pembeli ini akan klik ajukan penawaran di sini, klik gitu. Ketika ini sudah diajukan, nah kemudian nanti di sini akan muncul nih, kalau di bagian buyer tadi sudah mengajukan, nanti list penawaran itu atau list RFQ itu akan muncul di sisi seller. Jadi ini saya sedang membuka akun seller, di sebelah kiri kita klik permintaan penawaran. Nah, ini akan muncul semua RFQ atau penawaran yang sedang berlangsung atau yang sudah selesai juga bisa dilihat. Jadi di sini kalau misalnya teman-teman seller ini ternyata kategorinya cocok gitu ya dengan
permintaan, ini nanti akan muncul otomatis nih di sini gitu. Misalnya kira-kira kita punya laptop nih, terus di sini tuh ada permintaan untuk pengadaan laptop gitu ya, atau yang bawah pengadaan e-prok gitu kan. Nah, nanti kita bisa lihat detailnya. Kemudian bisa ajukan penawaran juga gitu. Nah, nanti teman-teman bisa klik yang ajukan penawaran. Oke, nah teman-teman seller nanti bisa ngisi nih, kita mau nawarin produknya apa, misal barang. Nah, ini udah otomatis keisi sih, karena tadi memang dia butuhnya barang laptop gitu ya. Jadi ini udah pasti barang. Kemudian kita isi nih perusahaan deskripsi catatan yang kira-kira dibutuhkan. Misal detail produknya, misal tanggal pengeluaran produknya tuh kapan. Terus kemudian bisa juga catatan-catatan lainnya yang kira-kira perlu gitu ya. Nah, nanti kita diminta untuk upload produk. Di sini ada dua ya, ada pilih produk dan buat produk gitu. Nah, kalau kita pilih produk, berarti kita ngambil dari katalog yang sudah pernah kita upload. Tapi kalau kita klik plus buat produk, berarti ini kita nambahin katalog baru atau produk image-nya itu cuma khusus untuk si penawaran ini gitu. Nah, kita coba lihat contohnya ya. Kalau kita sudah punya produk atau jasa di etalase, tinggal klik yang pilih produk. Nanti akan muncul nih list produk mana saja yang bisa dipilih. Nanti kalau mau pilih tinggal klik yang di bagian kiri dicentang. Nanti klik gitu ya, akan tercentang. Nanti bisa klik tambah yang bagian bawah. Nanti otomatis masuk ke halaman yang isinya gambar produk tadi. Tapi kalau misalnya nggak ada nih produk yang cocok di etalase kita nih, kita bisa nambahin ini nih gambar produk sendiri, atau bisa bikin katalog produk baru dengan klik tambah buat produk ini. Tapi teman-teman harus ngisi dari awal, misalnya ini jenis produk apa, gambarnya apa, deskripsinya apa, kayak gitu. Jadi gampangnya kalau udah ada, yang mending pakai yang sudah ada dari katalog kita, tinggal dicentang-centang aja. Tapi kalau ternyata kita punya tapi nggak di list di padi gitu. Nah, kita bikin produk katalog baru aja gitu, nambah produk. Nah, kalau teman-teman seller sudah ngisi form yang buat penawaran tadi, nah ini ada dua pilihan. Yang pertama disimpan sebagai draft, yang kedua bisa langsung diajukan. Kalau disimpan sebagai draft, berarti teman-teman tuh masih pengen mikir lagi, misalnya ada yang perlu diubah, atau ada yang perlu ditambah gambarnya gitu. Nah, ini atau belum yakin nih mau dikirim sekarang. Nah, ini bisa disimpan sebagai draft. Nanti statusnya akan kelihatan di akun kita juga. Misalnya kalau ini masih sebagai draft, ini akan ada tombol ajukan penawaran, jadi masih aktif. Tapi kalau ternyata tadi sudah yakin langsung diajukan gitu ya kepada pembeli, nah ini tombol ajukan penawarannya sudah tidak aktif gitu ya, itu bedanya. Nah, kalau misalnya kita mau lihat histori atau riwayat penawaran yang sudah pernah kita kasih sekarang udah sampai mana, diterima apa enggak ya, apa udah ditolak, apa sudah tidak aktif gitu ya. Ini bisa ke bagian daftar penawaran. Di sini paling atas tuh ada statusnya. Semua itu berarti ya semua, baik aktif maupun yang sudah tidak aktif lagi. Nah, yang kedua aktif. Nah, berarti ini penawaran kita tuh sudah kita kasih ke pembeli, tapi mereka belum merespon. Nah, itu kita kategorikan penawarannya masih aktif. Yang ketiga diterima. Berarti penawaran kita tuh udah diterima nih sama si pembeli gitu. Misal Pertamina tadi ya, Pertamina sudah menerima penawaran kita gitu. Berarti dia lagi proses check up nih, lagi proses mau membayar gitu. Nanti kalau misalnya sudah terjadi pembayaran, nanti pasti akan masuk ke akun kita pesanan yang baru gitu. Kemudian status yang ketiga ditolak. Oh, berarti produk kita mungkin kurang sesuai ya dengan kriteria yang diminta oleh pembeli. Makanya mungkin ini jadi alasan untuk ditolak. Nanti juga bisa kelihatan rekapnya di atas nih. Ternyata kita nggak ada yang ditolak karena nol. Nah, yang tidak aktif ini, nah penawarannya itu nggak aktif karena mungkin kita sudah delete atau sudah kadaluarsa gitu ya. Jadi nanti akan muncul
angkanya di atas ini. Nah, di bagian bawah ini teman-teman bisa melihat detailnya nih, penawarannya apa aja. Bisa dipilih juga berdasarkan filter-filter yang tersedia. Misalnya, saya pilih penawaran terbaru, atau bisa pilih dari BUMN yang meminta. Atau kalau mau langsung cuan gitu ya, kita pilih dari yang paling atas, yang paling besar gitu nominalnya, itu juga bisa. Atau dari ketersediaan produk, kita bisa pilih dari kategori produk atau dari jangkauan lokasi gitu. Kalau misal pengirimannya jadi consideration atau jadi kriteria khusus buat teman-teman. Nah, itu tadi beberapa fitur yang sudah kita share ke teman-teman gitu ya. Harapannya dari webinar ini atau dari acara ini teman-teman bisa lebih mengenal lagi gitu ya. Fitur kita tuh ada apa aja gitu. Terus cara pakainya gimana gitu ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya untuk materi hari ini. Saya kembalikan waktunya kepada moderator. Mungkin bisa dilanjut ke sesi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Endah atas paparan materinya. Sangat bermanfaat sekali ya untuk kita semua pemilik UMKM di Padi UMKM. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab karena waktu yang tidak panjang. Jadi pertanyaan yang masuk sudah kita seleksi terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya silakan untuk mengajukan pertanyaan melalui kolom chat dan akan kami share pertanyaan-pertanyaannya. Sudah muncul Mbak Endah? Oh ya, sudah muncul. Oke, sudah lumayan ya, banyak. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Heri, CVS Medco Teknologi. Pada padi kasir, apakah nanti struknya bisa langsung dicetak melalui printer via Bluetooth? Iya, terima kasih untuk Bapak atau Mas Heri ya, dari CVS Medco Teknologi. Kalau untuk sekarang sepertinya masih harus di-download dulu ya Pak. Kalau misal mau dicetak ya berarti harus dipindahkan dulu gitu, belum bisa terintegrasi dengan Bluetooth. Jadi masih bisa download filenya, kemudian di-print seperti nge-print biasanya gitu. Tapi menarik, mungkin nanti bisa kita bisa kita kembangkan lagi. Kira-kira kebutuhan dari teman-teman seller itu seperti apa? Apakah memang butuhnya langsung bisa di-print lewat misal Bluetooth atau saluran-saluran yang lain? Nah, nanti itu bisa kita pertimbangkan gitu. Oke, untuk pertanyaan yang kedua dari Meta, dari CV Kirana Cipta Lestari. Untuk bunga pinjaman padi di invoice financing berapa persen ya? Oke, untuk poin 2 ini tadi seperti yang saya sempat share, jadi beda-beda untuk berapa persennya ya Mbak Meta ya. Terima kasih atas pertanyaannya untuk Mbak Meta. Jadi nanti bisa dicek di sini, sebentar saya copy paste link-nya aja kali ya untuk tahu detailnya gitu. Nah, untuk masing-masing penyedia pinjaman itu berbeda-beda. Nanti teman-teman bisa cek di sini, saya share di kolom chat ya. Nah, itu bisa dibuka tanpa harus login. Nanti di situ bisa kelihatan ya skema bunganya itu berapa. Misalnya untuk Pegadaian itu 14-21% per tahun. Kalau untuk PNM nanti ada 18% per tahun gitu. Mandiri beda lagi gitu. Jadi itu kita serahkan kepada pihak penyedia pinjaman untuk menentukan bunga termasuk kriteria yang lainnya. Seperti itu. Apakah menjawab? Oke. Baik, untuk yang ketiga dari Rahmat DB Farm, bagaimana cara mengintegrasikan fitur-fitur di Padi UMKM ke dalam strategi keseluruhan untuk mengoptimalkan pertumbuhan toko kita ya Kak?
Wah, ini pertanyaannya berat sih. Jadi, bagaimana cara mengintegrasikan fitur di Padi UMKM ke dalam strategi keseluruhan, untuk optimalisasi? Oke, terima kasih untuk Mas Rahmat dari DB Farm. Oke, kalau, kita lihat paparan yang tadi kan ada 4 ya, beberapa yang bisa kita share hari ini. Sebenarnya di luar itu ada banyak lagi fitur yang bisa kita manfaatkan. Nah, tergantung kebutuhannya dari Mas Rahmat sendiri. Poin mana yang kira-kira masih belum, maksimal gitu ya. Misalnya, ternyata yang masih belum oke itu adalah bagian, eee ketika kita ngisi, dekorasi toko atau kita mau ngupload produk gitu. Nah, berarti kan kebutuhannya lebih ke efisiensi manajemen toko gitu. Nah, berarti kita bisa pakai fitur yang sifatnya, otomatisasi atau, optimalisasi penggunaan, fitur tadi. Misalnya kayak tadi nambahin produk secara bulk gitu. Nah, ya. Nah, misalnya yang ternyata dirasa kurang gitu ya, itu ada di bagian, penjualan secara offline misalnya. Nah, berarti kita bisa pakai fitur padi kasir tadi gitu. Jadi, tergantung dari kebutuhan, masing-masing penjual. Sebenarnya yang dirasa masih belum maksimal itu di sisi apa? Apakah misalnya, ternyata kalau dari Mas Rahmat misalnya lebih ke bagaimana menemukan potensial buyer gitu ya. Nah, itu sebenarnya, di kita juga, eee tanpa di luar fitur kita juga ada tim terkait yang, bisa membantu untuk, kira-kira mana yang lebih untuk me-matching-kan antara penjual dan pembeli supaya produknya bisa dibeli gitu ya. Di luar itu kita bisa manfaatkan fitur RFQ tadi gitu. Jadi sering-sering aja ngecek akun sellernya. Misalnya, oh, ada penawaran nih tapi saya belum, punya produknya, tapi saya bisa cari gitu. Nah, nanti Mas Rahmat bisa, pakai fitur itu untuk mengajukan penawaran untuk produk-produk yang memang kita belum tahu apakah ini ada demand-nya atau ada yang minta nggak sih gitu. Kalau dilihat dari fitur RFQ kan kita bisa sambil ngecek ya, kira-kira, BUMN ini lagi butuh apa gitu. Kita bisa sediakan atau tidak. Nah, itu mungkin salah satu trik atau tipsnya bagaimana supaya kita bisa matching-in antara kebutuhan dan juga, apa namanya, supply atau apa yang bisa kita sediakan untuk pembeli gitu ya. Terus bisa juga, misalnya kemarin sempat dari tim produk itu ada beberapa riset gitu ya. Salah satunya itu persebaran yang tidak merata, seller-seller di lokasi di Indonesia gitu. Nah, ini kita juga aware, kita juga notice gitu ya. Kita dari tim padi semuanya juga bergerak untuk memaksimalkan supaya di tiap lokasi itu ada. Jadi nanti supaya fitur, ongkirnya itu tidak berat gitu. Nah, ini, jadi 2 sisi ya, baik dari kitanya, dari tim padinya, dan juga dari teman-teman, harus bisa proaktif juga memanfaatkan fitur yang sudah kita sediakan. Tergantung dari sisi mana yang kira-kira masih kurang, sisi mana yang, kira-kira perlu, apa ya, di-improve gitu ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan dan jangan lupa sering-sering ikut, acara Diri Padi, terutama acara edukasinya ya. Jadi nanti bisa tahu nih kira-kira yang, lagi happening atau fitur update-nya tuh apa, terus bisa dapet tips-tipsnya juga dari situ gitu. Nah, itu mungkin yang bisa dijawab untuk Mas Rahmat ya. Kita move ke nomor 4. Nah, ingin bertanya Kak, kalau untuk kasir apakah bisa dilakukan di web? Oh ya, tadi ada di slide juga untuk yang padi kasir itu transaksinya hanya bisa di aplikasi. Tapi kalau, Mbak Yanti mau melihat, riwayat transaksinya itu bisa lewat web maupun lewat aplikasi gitu ya. Dan untuk pinjaman bisa mengajukan bisa. Jadi, nanti tergantung apa namanya, invoice yang aktif itu ada berapa, untuk masing-masing itu sebenarnya kita bisa ngajuin gitu. Nanti dari pihak penyedianya itu yang akan menseleksi apakah teman-teman masih ada tunggakan atau enggak gitu. Jadi tergantung, masih punya invoice-nya berapa gitu. Kemudian nomor 5,
dari Mbak Dian Khairunisa Kusumawati. Ada fitur untuk melihat kebutuhan BUMN nggak? Misalnya butuh souvenir. Nah, ini tadi tepat banget kalau kita pakai fitur yang RFQ gitu. Jadi sering-sering ngecek bagian penawaran untuk di menu kiri bagian seller itu kan ada permintaan penawaran ya. Nah, itu rajin-rajin dicek aja. Siapa tahu nanti ada kebutuhan BUMN yang kira-kira cocok nih dengan produk yang teman-teman punya gitu. Jadi itu sistemnya terbuka. Jadi siapapun sellernya itu bisa memberikan atau mengajukan gitu ya. Nah, tidak menutup kemungkinan nanti BUMN-nya itu bisa ngambil lebih dari satu gitu. Jadi rajin-rajin dicek plus dipantau aja itu status untuk RFQ-nya gitu. Kemudian dari Mbak Anissa Aroha, sebelum melakukan pembelian tentu pembeli harus tertarik dengan produk. Betul. Menurut Kakak, bagaimana cara seller untuk mengoptimalkan produk agar mudah ditemukan pembeli di halaman pencarian? Dan bagaimana cara agar produk menarik pembeli? Oke, kalau untuk ini sebenarnya kita bisa dari dua cara ya, dari online maupun offline. Kalau dari online mungkin bisa kita ikut bazar atau acara-acara offline-nya Padi gitu ya untuk memperkenalkan produk kita. Atau bisa juga dari online itu dengan menggencarkan marketingnya. Mungkin nggak harus dari platform Padi, tapi bisa dari luar. Sementara kalau dari platform Padi, nah sebenarnya dari tim produk kita lagi membuat satu fitur yang istilahnya tuh memudahkan pembeli untuk mencari produk. Kalau teman-teman mungkin pakai marketplace lain atau aplikasi lain, ya, misalnya kita klik tombol search gitu ya. Nah itu nanti kan akan langsung muncul rekomendasi produk apa saja yang kira-kira cocok gitu dengan hasil pencarian gitu. Nah, itu lagi kita kembangkan. Selain itu kita juga punya fitur rekomendasi, lagi dibuat juga. Misalnya saya nih pembeli, seringnya beli produk makanan gitu. Nanti akan direkomendasikan produk-produk yang kira-kira related atau kira-kira berhubungan gitu. Jadi itu strategi kita dari segi produk. Tapi kalau dari segi pembeli gitu, nah saya sarankan tetap rajin-rajin ikut acara Padi Talks gitu ya, karena di situ pasti banyak trik-trik atau tips dari segi marketing gitu ya, baik itu digital maupun non digital marketing untuk membuat produk kita itu lebih dikenal, lebih supaya pembeli lebih aware gitu sama produk kita. Nah di luar itu misalnya untuk membuatnya lebih menarik, nah foto produk itu salah satu yang menurut saya juga penting gitu ya. Kadang kita ngupload produk itu gambarnya tidak merepresentasikan produk itu. Nah, foto produk ini sebenarnya menjadi salah satu yang krusial juga ketika untuk menarik perhatian pembeli gitu. Kemudian untuk deskripsi itu juga dimaksimalin ya keterangan-keterangannya. Misalnya ada hal-hal yang sebenarnya dibutuhkan oleh pembeli tapi mereka nggak dapat infonya. Jadi ketika saya klik produknya, harapan saya sebagai pembeli kan foto produknya jelas, bagus, deskripsinya lengkap. Jadi itu untuk pembeli lebih yakin lagi membeli itu bisa dibaca di situ gitu. Kemudian untuk bisa ditemukan lagi itu juga bisa menunggu fitur yang dari tim produk tadi ya, misalnya untuk fitur optimalisasi pencarian, kemudian rekomendasi gitu. Terus bisa juga dengan ikut campaign-campaign yang ada dan disediakan oleh tim Padi kayak gitu. Itu saja yang mungkin bisa saya share kepada Mbak Anissa. Kemudian lanjut ke Mbak Julaiha Gulalipop ya. Izin bertanya, apakah kalau ada yang beli di toko kita akan ada notifikasi di WA penjual gitu? Nah, kalau di WA saya kurang aware ya, tapi setahu saya itu bisa lewat ada dari email, ada juga dari notifikasi yang ada di web, ada di aplikasi dan di web gitu ya. Tapi dari tim produk kita sedang mengembangkan fitur notifikasi. Jadi kalau mungkin di platform lain tuh ngelihat ada logo lonceng gitu ya. Nah, itu
teman-teman bisa pantau di situ, nanti ada alert, ada notifikasinya. Tapi kalau sekarang kita masih supaya teman-teman bisa merespon dengan cepat, kita ada fitur notifikasi dan dikirim lewat email. Untuk WhatsApp, setahu saya dari tim kita tuh belum ada yang mengembangkan sih. Tapi kita bisa coba explore kira-kira dari sekian ribu seller di padi itu apakah semuanya membutuhkan WhatsApp gitu ya? Karena ada yang memang kebutuhannya tuh berbeda, ada yang lebih suka lewat email gitu ya. Tapi terima kasih atas masukannya, nanti coba kita eksplorasi lagi apakah notifikasi DWA itu bisa dilakukan gitu ya. Nah, selanjutnya dari Boja Sabara dari Elite Proxy, bagaimana prosedur pengembalian barang di Padi UMKM? Apakah ada batas waktu untuk mengembalikan barang yang sudah dibeli? Apakah ada biaya yang harus dibayar oleh pembeli saat melakukan pengembalian barang? Bagaimana cara mendapatkan pengembalian uang? Nah, ini berarti lebih ke fitur refund ya. Oke, sebenarnya kalau untuk fitur refund saya juga tidak bisa memberikan elaborasi lebih banyak ya, karena ini di luar yang tadi di-share, tapi saya coba kasih gambaran. Umumnya kalau fitur refund itu ada batas waktunya kapan barang itu masih bisa di-refund gitu ya. Kalau nanti misalnya ada biaya, nah itu kesepakatan antara penjual dan pembeli. Misalnya ada biaya kurir tambahan gitu. Nah, itu bisa aja nanti diminta. Tapi kalau flow-nya itu masih masuk batas waktu padi, seharusnya itu bisa dikembalikan by sistem aja. Mungkin itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan nomor 8. Nomor 9, Dewi Anggraini, The Nafta. Nah, penentuan harga di seller ada perubahan per 10 Mei. Saya baru ngeh dan tersadar. Kemarin tawaran untuk campaign di offline Sarinah, tapi katanya nggak usah up harga. Jadi gimana nih? Nah, ini mungkin dari teman-teman tim Padi ada yang bisa bantu jawab ya untuk kasus campaign online ini. Mungkin ada yang dari teman-teman akuisisi atau tim transaction yang ada di sini. Kalau nggak ada, mungkin kita bisa note dulu ya untuk Mbak Dewi Anggraini. Kenapa? Mbak Endah. Nanti Ya. sisi transaksi sekalian aku bantu jawab ya. Oke. Siap. Ya, untuk nomor 89 kita mark dulu ya untuk jawabannya. Thank you. Nah, lanjut untuk poin 10, Revianti Santosa Global. Apakah ketika memberikan penawaran kebutuhan pembeli, kebutuhan tersebut sudah harus terdaftar di etalase produk atau tidak ada di data produk kami tapi bisa profit? Jawabannya bisa. Jadi tadi ada dua opsi ya, Mbak Revianti. Kalau misalnya produknya sudah terdaftar di etalase, itu bisa langsung dipilih aja untuk dimasukin ke RFQ atau fitur penawaran. Tapi kalau ternyata Mbak Revianti ini punya produk tapi belum terlisting di Padi dan punya stoknya gitu. Nah, itu bisa ditambahkan produknya dulu, nanti baru diajukan kembali untuk fitur RFQ-nya. Jadi kita membebaskan mengakomodasi para seller yang memang mungkin jual produknya itu tidak hanya di Padi atau mungkin jual produknya itu offline tapi memang nggak diupload di Padi gitu. Jadi kita bisa menjangkau teman-teman yang memang jualannya itu online dan offline kayak gitu. Tidak membatasi apakah produknya sudah harus diupload atau enggak. Jadi tetap bisa untuk diajukan dengan catatan harus diupload lagi gitu ya produknya. Nah, untuk selanjutnya 11 chaining. Kak, akun Padi kami lama tidak aktif diupdate. Kalau dibuka toko kami tidak tersedia produknya. Apakah kami buka akun baru lagi? Nah, itu nanti bisa dicek ke AM-nya juga. Apakah bisa dibantu untuk aktivasi akun atau seperti apa? Kalau udah nggak bisa dibuka itu biasanya karena mungkin akunnya sudah lama tidak ada aktivitas, jadi kemungkinan akunnya itu udah nggak aktif lagi gitu. Jadi dinonaktifkan gitu by system. Nanti bisa dicek ke tim AM-nya ya mungkin ya, atau dari tim Padi ini bisa dibantu apakah memang terjadi sesuatu yang membuat akunnya itu tidak bisa dipakai.
Terus bisa juga bikin akun baru kalau memang akun yang lama sudah tidak bisa dipakai kembali. Untuk nomor 12 dari Bapak Abdul Majid Johnsdam Miniatur. Aplikasi apa bisa sekaligus digunakan untuk membuat laporan dalam 1 tahun? Oke, jadi kalau untuk ini saya belum bisa menjawab saat ini, tapi coba kita tampung dulu ya. Setahu saya di luar PADI itu ada aplikasi Eprok punya Telkom juga gitu ya. Tapi kalau untuk khusus laporan keuangan, nah mungkin bisa diperjelas lagi laporan keuangannya itu skopnya apa saja, apakah cukup penjualan pembelian. Nah itu di PADI sebenarnya sudah ada gitu. Bisa dilihat transaksi Anda selama ini, bisa difilter, bisa juga di-download. Nah, kalau sekiranya dibutuhkan analisa keuangan, nah itu bisa dipakai sebenarnya untuk untuk download transaksi yang sudah ada, kemudian diolah sendiri gitu. Ini lagi dari Mbak Revianti, terima kasih. Fitur permintaan penawaran ada total estimasi budget. Apakah kita bisa mengajukan penawaran melebihi estimasi budget tersebut? Bisa. Jadi di sini nanti mekanismenya itu kita kan mengajukan. Nah, ketika nanti ditolak, berarti kita ada sesuatu yang tidak sesuai kriteria. Nanti bisa ditulis di deskripsi. Misalnya saya menghendaki harganya sekian gitu ya. Apakah kira-kira diterima? Nah, itu nanti bisa tektokannya di situ gitu. Kalau memang nanti dari buyernya menghendakinya itu harga pas, ya itu silakan berdiskusi atau bernegosiasi dengan si sellernya dengan cara misalnya tadi ditulis di deskripsi, kemudian diajukan lagi gitu ya. Nah itu dilihat lagi per case-nya gitu. Kira-kira apakah negotiable atau tidak. Kemudian dari Mbak Meta, terakhir dari CV Kirana Cipta Lestari. Untuk QRIS barcode, apa PADI yang sediakan untuk toko kami di PADI, atau kami harus apply sendiri ke bank? Nah, ini mungkin ada teman-teman yang bisa bantu jawab ya. Kalau dari kita sebenarnya ketika akun sellernya itu udah ada, itu udah langsung tergenerate ya. Jadi ini maksudnya apakah punya QRIS sendiri gitu ya Mbak ya? Atau misalnya dari yang punya pemerintah itu kan punya badan sendiri untuk bikin QRIS gitu ya. Nah ini coba nanti saya cari tahu juga sebenarnya QRIS yang punya PADI ini bisa di-replace dengan QRIS masing-masing atau tidak. Tapi kalau sekarang kita benar-benar di-generate-nya dari PADI sih, jadi nggak terintegrasi dengan dengan platform luar seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya bantu jawab. Ada lagi mungkin yang kita bahas atau kita share lagi ke teman-teman. Baik, Bapak Ibu, bila ada pertanyaan, boleh sampaikan saja langsung di kolom chat karena kita masih ada waktu ya Mbak Endah sampai pukul 10.30. Iya, ini ada yang pertanyaannya belum dijawab katanya. Yang manakah? Mungkin bisa saya bantu. Mungkin aku sambil menjawab yang pertanyaan terkait campaign offline di Sarinah kali ya, Bapak dan Ibu. Tadi ada pertanyaan dari Ibu Dewi Anggreni dan Nafta Keripik Pare. Penentuan harga di seller ada perubahan per 10 Mei. Saya baru ngeh dan baru tersadar karena kemarin ada tawaran untuk campaign offline di Sarinah, tapi karena tapi katanya nggak usah up harga. Jadi gimana nih biar harga aman ke konsumen dan aman juga ke seller. Perlu diketahui Bapak dan Ibu bahwa perubahan harga per 10 Mei itu untuk transaksi dari BUMN ke UMKM atau buyer group ke UMKM.
Jadi apabila di bazar itu kan kita bertransaksinya lebih ke retail ya, lebih ke retail, lalu memang promo-promonya seperti voucher juga hanya bisa digunakan ke retail. Jadi memang tidak akan ada penentuan harga yang perubahan 10 Mei itu untuk transaksi retail. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi tidak perlu khawatir. Misalnya nanti Bapak dan Ibu punya transaksi 100 transaksi dari retail itu tidak akan kena take rate seperti yang ada di transaksi oleh BUMN. Namun memang apabila saat bazar nanti Bapak dan Ibu ditransaksikan oleh BUMN itu memang akan kena take rate. Dalam artian kalau dia pakai akun B2B-nya dia. Nah, ini misalnya nanti kalau memang ada yang ingin bertransaksi mungkin bulan Mei ini Bapak dan Ibu dibawa oleh KAI atau PGN. Nanti bisa dibicarakan dulu sebelumnya. Misalnya kalau seandainya memang saya mau bertransaksi secara banyak gitu ya, dan saya mau menggunakan akun B2B saya, nanti Bapak dan Ibu bisa dibicara lagi untuk harganya. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengupload harga yang berbeda untuk transaksi tersebut. Seperti itu. Semoga bisa menjawab ya Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk Mbak Tasya. Untuk sesi selanjutnya mungkin bisa masuk ke pemilihan pertanyaan terbaik dari Mbak Endah. Mungkin bisa dipilih untuk 5 orang pertanyaan terbaik. Oke, ini 5 ya? Ya. Oke, saya harap bisa sedikit membantu menjawab pertanyaan teman-teman. Nanti apabila ada yang belum bisa saya jawab, bisa dikomunikasikan lewat WhatsApp ya untuk jawabannya. Nah, ini bisa ke atas sedikit kah, Mbak? Terima kasih. Nah, saya coba yang punya Mas Rahmat ini deh, karena tadi sepertinya dia pertanyaannya lebih ke strategi ya, secara keseluruhan. Kemudian dari Mbak Anissa Aroha itu juga boleh. Kemudian mana lagi ya, sebentar. Ke bawah lagi mungkin, atau dikecilin aja Mbak, di zoom in. Oke, masih kurang 3 ya. Nomor 5 boleh. Kemudian oke, nomor 13 boleh. Nomor 1 boleh. Terima kasih Mbak Endah. Selamat untuk Bapak Ibu yang dipilih pertanyaannya sebagai pertanyaan terbaik. Hadiahnya nanti akan kami infokan melalui WhatsApp Bapak Ibu masing-masing. Untuk sesi selanjutnya, mungkin kita bisa lanjut ke sesi foto bersama. Untuk Bapak Ibu silakan dibuka open cam-nya. Kita akan berfoto bersama foto bersama Mbak Endah. Bapak Ibu silakan dibuka kameranya. Jadi mungkin bisa dibantu untuk fotonya ya Mbak Christine. Mungkin kita bisa mulai.
1, 2, 3. Lalu halaman selanjutnya 1, 2, 3. Lalu halaman selanjutnya 1, 2, 3. Lalu halaman yang terakhir 1, 2, 3. Sudah. Mungkin untuk sesi foto bersamanya sudah. Kita akan lanjut ke sesi info campaign. Terima kasih untuk materinya Mbak Endah Turunsi. Mungkin bisa dilanjut oleh Mbak Anastasia untuk info campaign-nya. Ya, terima kasih atas waktunya. Senang bisa berada di sini bersama Bapak dan Ibu sekalian. Semoga transaksinya makin banyak ya setelah bergabung. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Endah. Wah, kayaknya tadi udah kupas tuntas terkait tadi UMKM ya. Jadi harapannya sih upload produknya udah mulai banyak, yang kemarin upload produknya satu-satu gitu ya. Sekarang udah tahu nih cara upload produk banyak gitu ya, sehingga nanti tim campaign saat mau cari-cari produk udah kelihatan semua produk-produk yang Bapak dan Ibu miliki gitu ya. Ternyata produknya banyak nih dari masing-masing toko gitu ya. Oke, saya akan share screen. Mungkin yang beberapa kali ikut udah sering ikut materi ini gitu ya. Jadi harapannya nanti bisa upload produk semuanya, terus bisa ikut campaign. Tapi selain upload produk banyak, rekan-rekan juga harus perhatikan foto-fotonya gitu ya. Di sini kalau dilihat produk-produk yang jadi produk highlight tuh nggak semuanya gitu ya di campaign. Jadi kalau saya ditanya apa itu campaign, ya di Padi UMKM itu adalah satu koleksi gitu ya. Koleksi di mana kita bisa buat saat ini tuh yang lagi berjalan batik Nusantara gitu ya. Jadi yang jual batik, yang produknya bagus-bagus nanti kita bisa masukkan gitu ya ke koleksi kita dan kita promosikan gitu ya. Promosinya kemana? Tidak hanya di retail, namun juga ke BUMN-BUMN. Sekarang kita juga sedang promosikan gitu ya. Lalu di sini diskon-diskonnya nanti kalau seandainya pas kita ada hari-hari besar gitu yang kita adakan diskon, promo, kita juga bisa masukkan seperti itu, Bapak dan Ibu. UMKM-nya tidak perlu hanya jualan makanan atau jualan fashion, tapi yang elektronik ataupun nanti yang souvenir gitu ya, itu juga boleh. Jadi apapun itu kita terima Bapak dan Ibu untuk produk-produknya, asalkan memang produk-produknya juga bisa dapat tampil secara bagus gitu di collection-nya. Nah, lalu di sini contoh-contohnya. Nah, ketentuannya tadi seperti yang saya jelaskan, foto yang sudah diupload secara banyak tadi juga perlu diperhatikan pengambilan fotonya, terus background fotonya gitu ya. Kalau kita mau foto sesuatu, produk yang kita jual, kita juga harus menonjolkan produk itu. Jangan sampai background yang lebih menonjol seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Nah, lalu ketentuannya lagi diperhatikan tadi pengisian dari minimal produknya, berat produknya gitu ya. Apalagi sekarang udah bisa ketik nih secara manual, nanti baru diupload bareng-bareng. Jadi itu dipastikan juga seperti itu. Lalu setelah itu ketentuan lainnya adalah dari kurir-kurirnya. Bapak dan Ibu apakah sudah memilih kurirnya, apa saja kurir yang dekat dengan lokasi sehingga nanti saat pihak pembeli memilih, kan itu sekarang sudah berubah ya, jadi bukan ada pilihan JNT si cepat dan antar aja, itu nanti akan ada pilihan reguler, terus kargo atau lainnya, nanti dari pihak Padi akan langsung meneruskan ke penjual apa kurir yang akan dipakai gitu ya, dan itu diharapkan teman-teman memilih yang memang dekat dengan rumah atau toko gitu, jadi gampang pick up. Nah, lalu di sini juga bisa isi gitu ya. Mungkin nanti kalau yang sudah isi saya udah isi, ya betul yang sudah isi itu sedang antrian, kita sedang pilih gitu ya.
Nanti yang memang dipilih juga untuk bazar gitu ya, nanti akan dipilih oleh Kementerian BUMN, oleh BUMN penyelenggara, itu nanti akan disesuaikan seperti itu Bapak dan Ibu. Nanti kalau seandainya sudah oke, kita nanti akan hubungi gitu. Itu Bapak dan Ibu. Nah, sekarang aku mau tunjukin mungkin yang bazar gitu ya. Kalau seandainya bazar, kalau seandainya Bapak dan Ibu memiliki produk fashion gitu ya. Di sini ada contohnya bazar yang bulan lalu, di sini produk fashion, produk makanan gitu ya, kemasan yang nanti akan dikurasi juga oleh Sarina karena bazarnya di Sarina. Nah, harapannya nih yang produk-produk seperti ini bisa masuk nih ke ke bazar gitu ya. Nanti ada CFD-nya juga jadi bisa jual makanan basah juga seperti itu Bapak dan Ibu. Dan di sini harapannya nanti rekan-rekan juga bisa memiliki produk-produk seperti ini. Lalu kalau yang jual batik juga bisa nanti dimasukin ke sini. Kita juga lagi menjalankan Gemerlak Batik Nusantara. Nanti produk-produk yang jual batik boleh diinfokan ke rekan-rekan tim quality atau nanti boleh diisi formnya yang ada di dashboard penjual. Tinggal isi bahwa produknya batik, nanti kita masukkan ke campaign ini. Seperti itu Bapak dan Ibu, harapannya materi yang hari ini bisa berguna, bisa menambah upload produk dan menambah pencarian tim koleksi nih untuk produk-produk yang unik, yang menarik untuk masuk campaign. Seperti itu. Saya kembalikan ke Mbak Asya. Terima kasih. Baik, terima kasih informasi kampanyenya Mbak Tasya. Mungkin bisa saya infokan kembali mengenai presensi. Bapak Ibu jangan lupa untuk presensi karena akan dapatkan saldo Rp100.000 untuk 5 orang pemenang dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Untuk sesi selanjutnya yaitu penutupan. Terima kasih atas Bapak Ibu yang sudah hadir di acara Padi Talk pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat. Saya pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima semuanya. kasih. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam Mbak Eri. Terima kasih. Waalaikumsalam.